suara cuit-cuit itu teman-teman berasal dari ketika kita cas, posisi di sini udah lama ngecasnya, baterainya udah panas teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Taufik. Nah, di video kali ini teman-teman, karena banyak banget yang nanya tentang pengecasan sepeda listrik. Ada yang nanya, "Bang, kenapa saya cas sepeda listrik di chargernya ada suara?" Terusnya juga ada yang nanya juga, "Bang, kenapa saya charger sepeda listrik lampu indikatornya terusan warna hijau?" Ada juga yang nanya, "Bang, kenapa saya ngecas sepeda listrik dimasukkan merah tapi kok tiba-tiba dicas sebentar udah warna hijau?" Ada juga permasalahan yang terbaru teman-teman ya, ini yang jarang banget sebelumnya. Oh, lagi dicas ada bunyi cuit-cuit teman-teman ya, itu jarang banget dan pengalaman saya juga baru sekarang-sekarang teman-teman ya. Terusnya juga ada juga yang dimasukin chargernya tapi lampu indikatornya terus-terusan berwarna hijau. Nah, di sini sebelum kita bahas, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe teman-teman ya. Atau teman-teman ya yang kepengen sepeda listrik, di depan saya ini ada sepeda listrik D70. Untuk link pembeliannya udah saya simpan di kolom deskripsi. Tanpa banyak waktu, langsung aja kita bahas tentang yang pertama teman-teman ya, cara pengecasan yang baik dan benar, dan kita nanti bahas untuk kendala-kendala dan juga solusinya teman-teman. Jadi buat teman-teman jangan skip, tonton sampai beres supaya teman-temannya dapat ilmu bermanfaat dari kita. Yang pertama, cara untuk cas sepeda listrik yang baik dan benar. Nah, yang pertama teman-teman, ketika teman-teman beli sepeda listrik baru, nah di sini kan ini sepeda listrik baru teman-teman ya. Tadi udah saya pasang untuk baterainya. Untuk tutorial cara pasang baterai sepeda listrik D70 udah saya bikin video sebelumnya, bisa teman-teman cek. Cuman untuk ini kan sepeda listrik baru, kita cek untuk baterainya. Di sini teman-teman baterainya full. Nah di sini baterainya full teman-teman ya. Nah, banyak yang nggak paham juga masalah baterai. Nah, ini disangkanya yang merah itu satu lagi baterainya teman-teman. Nah, ini saya jawab sekarang. Untuk posisi baterai yang pertama ini merah, yang keduanya putih, yang ketiga putih, yang keempat putih, yang kelima putih. Nah, kebanyakan di sini sangkanya ini baterainya satu lagi teman-teman ya. Padahal baterainya di sini udah full. Ada juga yang di sini merah, hijau, sama aja teman-teman ya. Nah, ini posisi baterai full. Cuman ketika kita pas beli harus langsung dicas. Kenapa? Kebanyakan kendala ketika dipakai itu ininya suka hilang sendiri teman-teman ya, suka ngurang sendiri. Dan ketika nggak dipakai ini nambah sendiri, itu indikatornya suka error. Jadi pas pertama beli harus langsung dicas. "Bang, saya kemarin beli cuman lupa lagi nggak dicas." Nggak apa-apa teman-teman ya, sekarang kalibrasi aja langsung cas sama teman-teman sampai full, sampai indikatornya warna hijau. Nah, di sini langkah yang nomor keduanya teman-teman, sesudah kita cas pertama itu antara 1 jam 2 jam. Sistemnya kayak gini, saya contohin aja teman-teman ya. Tapi sebelum kita contohin, kita review dulu untuk charger original bawaan dari Winplay-nya. Di sini ada teman-teman. Nah, biasanya di bawah jok. Nah, kita review. Nah, buat teman-teman yang charger sepeda listriknya rusak, diusahakan teman-teman ya cari charger yang original. Jadi jangan asal-asalan charger teman-teman ya, harus setelannya kayak gitu supaya mungkin pengecasannya lebih bagus dan ke baterainya lebih optimal. Nah, ini untuk charger original langsung dari Winplay. Ketika teman-teman pakai sepeda listrik Winplay, tapi ketika teman-teman pakai sepeda listrik eksotik, Pacific, pakainya juga yang ori teman-teman ya, supaya ke baterainya lebih bagus. Nah, kita buka dulu teman-teman ya. Nah, ini untuk charger ori. Siapa tahu kedepannya teman-teman pengen beli. Nah, ini adalah charger ori teman-teman ya, charger original dari sepeda listrik Winplay. Karena di sini pakainya baterai 48 volt 12 Ah. Nah, di sini juga pakai charger yang ini. Nah, ini lo untuk lampu indikator. Nah, di sini untuk kipas teman-teman. Jadi kebanyakan yang tanya, "Bang, kok
pas saya cas kok ada suara kayak kayak gitu teman-teman ya, itu gak usah panik teman-temannya, itu suara keluarnya dari kipas ini. Justru kalau kipas ini nggak berfungsi, ketika teman-teman cas itu pasti langsung hijau teman-teman ya, soalnya ini pasti panas. Jadi kalau si kipasnya nggak jalan, otomatis yang namanya charger ini juga rusak. Nah langsung aja kita review untuk pengecasan pertama teman-teman ya. Caranya kayak gini untuk pengecasan pertama. Teman-teman, contohnya ini sepeda listrik baru. Nah, kita cek di sini untuk baterainya, teman-teman ya. Kita cek di sini untuk baterainya. Nah, di sini menandakan full. Nah, cuman karena teman-teman beli baru, di sini diusahakan dulu harus dicas dulu sebelum kita pakai. Nah, caranya gimana, teman-teman? Caranya kayak gini. Nah, kita colokkan si chargernya ke sini, teman-teman. Nah, di sini harus berwarna hijau. Nah, harus berwarna hijau yang pertama. Terus kalau warna hijau kayak gini teman-teman, berarti si charger teman-temannya itu bagus dan siap digunakan. Tetapi kalau di sininya nggak ada warna hijau atau ini, biasanya chargernya itu rusak, harus ganti, harus beli teman-teman. Nah, kita colokkan ke sini. Nah, di sini harus berwarna merah teman-teman. Nah, harus berwarna merah berarti ngecas, dan di sini juga ada kipas teman-teman ya. Jadi jangan panik ketika kita charger ada suara kayak bermung kayak gitu teman-teman, gak usah panik, soalnya ini keluar angin dari ininya. Jadi ini pendinginnya teman-teman atau blowernya kayak gitu. Nah, selanjutnya juga banyak yang nanya juga, Bang, kok pas saya colokan di sininya terus-terusan warna hijau? Nah, itu teman-teman ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, teman-teman harus cek dulu bagian sikring. Ada di bawah jok, teman-teman. Ada di bawah jok satu, teman-teman ya, sikringnya. Ada di bawah jok. Kalau yang satu jok, kalau yang dua jok biasanya di bawah, di belakang jok yang satunya lagi. Kalau yang dua jok kayak gitu. Itu dicek di bagian bawah, biasanya sikringnya putus. Teman-teman ganti aja, atau di bawah baterai, di bawah ini di baterai biasanya teman-teman ada sikringnya juga. Kalau itu putus tinggal ganti aja. Untuk pemasangan baterai atau untuk bongkar baterai ini teman-teman ya, udah saya bikin videonya, bisa teman-teman cek di video sebelumnya. Jadi ketika ininya hijau, jadi dua kemungkinan, sikringnya yang putus atau sepeda listriknya sama teman-teman disimpan tanpa teman-teman cas. Contoh nih, kayak teman-teman mau berangkat kayak jalan-jalan atau udah bosan sepeda listriknya, mau disimpan aja. Nah, diusahakan itu harus dicas dulu, udah full. Nah, kita simpan juga gak apa-apa. Nanti pas teman-teman mau pakai dicas, ininya pasti warna merah. Terkecuali kalau teman-temannya pas mau berangkat, contohnya nih berangkat keluar kota atau sepeda listriknya mau disimpan, nggak dicas dulu, atau baterainya posisinya lagi kosong, atau 2 lagi atau 3 lagi. Nah, kebanyakan kalau disimpan lama teman-teman itu baterainya suka ngedrop dan di sini nggak berwarna merah. Nah, selanjutnya juga teman-teman, nah ini kendala yang sangat jarang teman-teman ya, saya juga baru nemu. Nah, ada kendala, ada pertanyaan juga teman-teman ya. Ketika dicas itu ada bunyi cuit-cuit teman-teman. Nah, bunyi cuit-cuit itu teman-teman, ketika saya cari-cari informasi dan juga saya pengalaman teman-teman ya, kemarin pas saya perbaiki baterai sepeda listrik. Nah, bunyi cuit-cuit itu teman-teman berasal dari baterai ini. Nah, berasal dari baterai ini. Nah, kita buka teman-teman ya untuk baterainya. Udah kita buka. Nah, banyak pertanyaan, Bang, kenapa saya lagi cas sepeda listrik ada bunyi cuit-cuit kayak gitu? Sampai saya cabut langsung karena di sini takut teman-teman ya. Nah, di sini kebanyakan di antara teman-temannya yang pada takut. Nah, di sini saya jawab teman-teman ya. Nah, suara cuit-cuit itu teman-teman berasal dari ketika kita cas, posisi di sini udah lama ngecasnya, baterainya udah panas teman-teman ya, udah panas. Nah, si baterai ini teman-teman menguap. Nah, suara cuit-cuit itu keluarnya dari sini teman-teman. Jadi dari lubang baut
keluar, menguap keluar dari sini. Nah, jadi itu aman-aman aja teman-teman ya. Justru kalau nggak keluar mungkin ketika baterainya panas pasti kembung teman-teman ya. Itu aman-aman aja sampai sekarang teman-teman ya. Atau mungkin di antara teman-teman yang berpengalaman seperti kayak gitu, ada yang panik atau yang gimana teman-teman ya, tulis aja di komentar. Jadi permasalahan ada bunyi cuit-cuit itu berasal dari sini teman-teman, dari baut-baut ini ketika kita charger. Ketika di charger ininya baterainya udah panas teman-teman. Jadi ketika teman-teman udah charger lama pasti keluar itu kayak gitu. Nah, yang saya bilang tadi untuk sikring, nah ini teman-teman, itu kan ada sikringnya. Nah, nanti bisa teman-teman cek ketika ininya berwarna hijau kayak gitu teman-teman. Nah, itu mungkin untuk pembahasan kendala-kendala tentang yang namanya baterai sepeda listrik. Kita kembali lagi teman-teman ya. Nah, sepeda listrik baru kita harus langsung dicas. Nah, dicasnya posisinya kayak gini teman-teman ya. Kita tunggu sampai lampu ininya berwarna hijau. Nah, biasanya cas pertama itu antara 1 jam sampai 2 jam. Kalau udah hijau diusahakan dicabut teman-teman ya. Nah, di sini udah aman. Nah, terus ketika teman-temannya di sini udah cas dan juga dipakai teman-teman ya. Ketika teman-temannya pakai, nah di sini kan udah dicas berarti full teman-teman, full kayak gitu menandakan kayak gini. Nah, jadi teman-teman ketika teman-teman pakai di sini kan pasti mati, hilang, dipakai lagi hilang. Nah, ini satu lagi harus langsung dicas. Nah, pengecasan sepeda listrik teman-teman itu kebanyakan ada yang 8 sampai 9 jam. Nah, untuk pengecasan nomor kedua kalinya sampai seterusnya supaya sepeda listrik teman-temannya awet. Nah, caranya gimana? Caranya kayak gini teman-teman. Jadi pengecasan kedua, nah kita cas dulu. Di sini kita colokkan seperti biasa. Nah, di sini kita colokan juga ke sini teman-teman. Nah, di sini kita cas sampai 4 jam atau sampai 4 jam setengah. Nah, di sini pastikan ininya panas teman-teman ya, baterainya juga panas. Nah, sesudah 4 jam setengah kita cabut dulu. Kita simpan teman-teman selama 15 sampai 20 menit. Itu untuk apa manfaatnya? Supaya charger kita nggak panas dan baterai kita nggak panas. Kalau chargernya panas lama kelamaan, contoh dicas selama 8 jam, pasti ininya cepat kebakar dan baterai juga teman-teman cepat ngedrop atau kembung. Nah, sudah disimpan 15 menit, kita cas lagi. Kita cas lagi 4 jam setengah sampai lampu indikator ini teman-teman ini berwarna hijau. Nah, kayak gitu untuk pengecasan. Nah, untuk perawatan si baterai diusahakan jadi jangan sampai ininya ngedrop. Terus teman-teman ketika berangkat kemana-mana, ketika sepeda listriknya mau nggak dipakai, ini harus posisi full. Contoh teman-teman mau simpan 2 bulan 3 bulan harus posisi full teman-teman, supaya ini. Mungkin videonya segitu aja teman-teman ya untuk pengecasan sepeda listrik. Semoga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Next video ke depannya kita akan bikin video lagi tentang sepeda listrik yang lainnya teman-teman ya. Buat yang seneng video ini jangan lupa like, dan juga buat yang mau tanya-tanya atau gimana komen-komen dulu, komen-komen aja teman-teman ya. Jangan lupa subscribe. Terima kasih sudah menonton. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.